Oke, Linda, aku mulai sekarang ya. Iya. Halo teman-teman semuanya. Di sini seperti biasanya saya Helen sebagai moderator. Kali ini kita berkumpul di sini untuk membicarakan materi sejarah yang tak jauh dari kemarin, yaitu sejarah berdirinya Stovia dan peran lulusan Stovia. Untuk materi hari ini akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Linda Aristiana. Halo Linda, gimana nih kabarnya, Lin? Halo Len, alhamdulillah aku sehat. Pada minggu sore ini juga akan ditemani oleh Pak Ali Murtado seperti biasanya. Halo Pak, Ya, kabarnya? halo. Alhamdulillah, dingin. Alhamdulillah. Baik teman-teman, di pertemuan ini sama ya seperti biasanya, saya akan membuka 2 sesi pertanyaan, di mana satu sesinya kurang lebih ada 3 pertanyaan. Langsung aja kita membahas bersama-sama sejarah tentang berdirinya Stovia. Oke Linda, bisa langsung kamu jelaskan, monggo aku persilahkan. Oke, jadi pada tahun 1800-an itu ada wabah penyakit yang menyebar di Pulau Jawa. Nah, pemerintah Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia itu merasa kewalahan untuk menghadapi wabah ini. Karena mendatangkan dokter dari Eropa itu membutuhkan biaya yang sangat besar, muncullah keinginan untuk mendidik kaum pribumi agar bisa mengobati bangsanya sendiri. Nah, menurut situs Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, momentum pendidikan kedokteran di Indonesia itu lahir pada tanggal 2 Januari 1849 lewat keputusan Gubernemen nomor 22. Ketetapan tersebut menjadi titik awal penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia. Pendidikan itu dilangsungkan di Rumah Sakit Militer yang sekarang menjadi RSPAD. Nah, 2 tahun setelah keputusan tersebut, dibukalah Sekolah Pendidikan Kedokteran di Weltevreden dengan lama pendidikan 2 tahun dan jumlah siswa 12 orang. Lulusan sekolah itu kemudian diberi gelar sebagai dokter Jawa. Namun, sayangnya, walau diberi gelar tersebut, lulusan itu hanya memiliki kewenangan menjadi seorang mantri. Nah, seorang Belanda yang bernama H.F. Roll yang saat itu menjabat sebagai Direktur Sekolah Dokter Jawa mengusulkan pemerintah Belanda untuk mengadakan pendidikan kedokteran yang bisa diselenggarakan dengan sama dengan pendidikan kedokteran di Belanda. Perlu waktu 10 tahun perlu waktu 10 tahun bagi dokter Indonesia sebelum mereka memperoleh kewenangan agar bisa bekerja lebih dari sekedar mantri cacar. Pada tahun 1864, lama pendidikan kedokteran diubah menjadi 3 tahun dan lulusan yang dihasilkan dapat menjadi dokter yang berdiri sendiri walau masih di bawah pengawasan dokter Belanda. Pada tahun 1875, lama pendidikan dokter Indonesia kembali ditambah menjadi 7 tahun, termasuk pendidikan bahasa Belanda yang dijadikan sebagai bahasa pengantar. Nah, pada tahun 1898, Sekolah Pendidikan Kedokteran yang sebenarnya mulai berdiri dan disebut Stovia. Nah, Stovia ini merupakan kepanjangan dari School Thought Opleiding van Indisch Arts. Stovia berada di Weltevreden, di pusat kota Batavia yang juga merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Tempat ini juga menjadi tempat berkumpulnya kaum intelektual untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Jadi gitu, Len. Oke Linda, terima kasih atas penjelasannya. Baik teman-teman, setelah Linda menjelaskan tentang sejarah dari berdirinya Stovia, sekarang saya buka untuk sesi pertama. Yang mau bertanya, monggo, aku persilahkan bisa izin terlebih dahulu. Izin bertanya, ada... Oke, Anggi. Ya, Anggi, gimana Anggi? Ya, saya izin mau bertanya.
jika pada zaman itu, jika pada zaman sekarang sekolah itu menggunakan kayak pakaian khusus itu, kalau zaman dulu tuh di Sofia tuh pakaiannya khususnya tuh kayak apa? Oke, Andi. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya kedua, apakah ada lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, Aisma, monggo, Ma. Halo? Aisma. Halo, izin. Ya, Aisma. Halo? Bisa kamu tulis di chat aja, Mak, atau mungkin jaringanmu agak bermasalah. Untuk penanya yang ketiga, siapa lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, Galuh. Boleh, Lu? Jadi pertanyaannya tadi, apa wewenang dari gelar tersebut? Oh ya, oke. Oke, Galuh, terima kasih. Untuk yang mau bertanya lagi, Izin bertanya, moderator. Aisma, iya, Mah. Gimana, Mah? Iya. Tadi kan dijelasin ada apa pendidikan itu. Apa sih gelar yang didapat oleh lulusan Sofia pada tahun 1902 tersebut? Oke, Aisma, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Ya. Linda. Untuk sesi pertama ada 3 penanya dari Anggi, Aisma, dan juga Galuh. Bisa langsung kamu jelaskan, Ma? Untuk Rara, bisa dibacakan lagi kira soalnya. Pertanyaan yang pertama dari Anggi. Jika pada zaman sekarang di sekolah itu menggunakan pakaian khusus, apakah pada zaman dahulu di Stovia juga ada pakaian khususnya? Nah, jadi pada awalnya pendidikan di Stovia ini diharuskan menggunakan pakaian daerah seperti baju, kain, terus belangkon, sama kaki yang telanjang. Jadi gitu. Oke, Linda. Gimana, Anggi? Apakah sudah Iya, paham? iya sudah, makasih. Oke, untuk pertanyaan kedua, Ra. Pertanyaan kedua dari Galuh. Apa sih wewenang yang diperoleh dari gelar itu? Oke, jadi dahulu mereka itu hanya memiliki wewenang sebagai mantri. Nah, setelah mendapat gelar in Let's Art, mereka memiliki wewenang seperti dokter yang mempraktekkan ilmu kedokteran seluruhnya dan juga ilmu kebidanan. Gitu. Gimana, Galuh? Apakah mau bertanya lagi atau sudah jelas? Halo, Galuh? Langsung aja dibacakan lagi, Ra, untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga dari Aisma. Apa sih gelar yang didapat oleh lulusan Stovia pada tahun 1902? Jadi dalam sistem pendidikan di Stovia pada tahun 1902, ini mendapat gelar sebagai gelar in Let's Art, yang artinya itu dokter pribumi atau bumi putra. Gitu. Oke, Lin. Gimana, Aisma? Iya, terima kasih. Oke. Oke, Lin. Sekarang ganti aku yang mau bertanya sama kamu, Lin. Jadi, di Sofia ini tokoh-tokoh dari Sofia itu siapa aja, Lin? Bisa kamu jelaskan?
Oke, jadi untuk menjadi pelajar di Sofia ini harus melalui serangkaian ujian yang selektif. Nah, hal ini yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka yang diterima harus tinggal di asrama berdasarkan tingkat kelasnya dengan peraturan yang ketat. Kondisi tersebut membuat para siswa dituntut untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab. Nah, kehidupan di asrama menimbulkan rasa persaudaraan di antara penghuni asrama, apalagi mereka kan berasal dari berbagai daerah. Nah, karena adanya interaksi yang terjalin dengan rutin dan dalam waktu yang lama, memunculkan rasa kebersamaan. Kebersamaan itu kemudian berkembang menjadi kesadaran bersama sebagai bangsa. Kesadaran itu membuat sebagian pelajar Stovia memilih bersikap radikal terhadap pemerintah kolonial. Nah, tempat yang paling disenangi sebagian besar pelajar Stovia itu perpustakaan milik Douwe Dekker, seorang India yang sangat mendukung politik etis. Dekker tinggal di daerah dekat Stovia. Bagi sebagian pelajar Stovia, keberadaan Dekker memiliki arti penting. Dia adalah seorang intelektual yang rumahnya selalu terbuka sebagai tempat pertemuan umum, memiliki ruang baca dan perpustakaan. Douwe Dekker juga yang menginspirasi pelajar-pelajar Stovia seperti Cipto Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo, Soerjo Pranoto, dan Djoko Dirjo. Belajar menuangkan gagasan mereka dalam surat kabar. Hal ini memungkinkan karena pelajar tersebut dipilih oleh Douwe Dekker sebagai pembantu redaksi Batavia's Nieuwsblad, sebuah surat kabar berbahasa Belanda yang dipimpinnya. Alasan tertentu yang menyebabkan ia memilih pelajar itu adalah kemampuan berbahasa Belanda dan keterampilan menuangkan gagasan yang bagus, serta ketajaman penglihatan para pelajar itu dalam melihat kondisi sosial di lingkungan sekitarnya. Nah, mereka juga belajar untuk menyuarakan pendapat mereka dan semakin jeli melihat kondisi rakyat dan bangsanya. Mereka merumuskan bentuk perjuangan baru untuk membebaskan rakyat dari penderitaan. Perjumpaan para pelajar gelisah di perpustakaan Douwe Dekker ini akhirnya membuahkan suatu polemik yang ditulis oleh Gunawan Mangunkusumo yang berturut-turut dimuat dalam Java Board. Polemik itu berisi tentang kecamannya terhadap tingkah laku dan adat Jawa yang dianggapnya sebagai perintang modernisasi. Pada tahun 1905 dan tahun-tahun sebelumnya, dunia priai, terutama yang berasal dari kalangan pejabat, pemerintah pribumi sangat dihormati oleh rakyat. Terdapat garis pemisah yang tegas antara priai dengan kaum bukan priai. Nah, Gunawan ini menginginkan adanya perubahan keadaan adat istiadat dan tata cara dalam masyarakat. Adat yang telah membelenggu itu telah menjadikan bangsa Jawa tertinggal dibandingkan dengan bangsa Arab dan Tionghoa. Nah, kedua bangsa itu masing-masing telah sadar terhadap perlunya persatuan untuk meningkatkan kedudukan mereka dalam masyarakat, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian. Sementara rakyat Jawa kebanyakan merupakan masyarakat miskin dan penuh dengan penghinaan bangsa-bangsa lainnya. Nah, anak bangsa itu telah bangkit, mereka mulai berani menyuarakan isi hati, memiliki kepribadian, telah mempunyai sikap dan dapat menilai serta menyuarakan dengan jujur sesuai dengan hati nuraninya. Arti kesadaran tersebut sedikit demi sedikit mulai muncul di kalangan pemuda terpelajar yang dapat melihat diskriminasi yang ditimbulkan oleh adat dan tradisi Jawa yang penuh dengan tatanan feodal dan tahyul yang berlebihan. Nah, semangat pelajar Stovia ini untuk memperbaiki nasib bangsanya itu semakin kuat dengan kedatangan Dr. Wahidin Soedirohoesodo pada akhir tahun 1907. Dr. Wahidin ini mengkampanyekan pendidikan bagi kaum priai dan masyarakat kelas bawah. Mereka berpendapat masyarakat perlu diberikan pendidikan karena perluasan pengajaran
akan menumbuhkan kesadaran kebangsaan. Gagasan Dr. Wahidin ini membuka pikiran pelajar Stovia dan menciptakan cita-cita baru. Nah, cita-cita itulah yang kemudian mendorong lahirnya suatu organisasi baru. Pada tanggal 20 Mei 1908, berdirilah organisasi yang bernama Budi Utomo, serta organisasi-organisasi lainnya seperti Jong Sumatranen Bon sama Jong Ambon. Tokoh tersebut seperti Sutomo, Cipto Mangunkusumo, Wahidin Sudirohusodo. Kemudian ada lagi Sumatera Barat seperti Ahmad Mohtar, Age Zakir, atau Muhammad Saf. Nah, tujuannya itu untuk memperjuangkan nasib rakyat agar memiliki kehidupan yang pantas. Jadi gitu, Len. Oke, Linda, terima kasih atas penjelasannya. Baik, teman-teman, persingkat waktu, aku langsung buka sesi kedua yang mau bertanya. Monggo, aku persilahkan. Yang mau bertanya, apakah tidak ada yang mau bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, Widya. Gimana? Ya, aku mau tanya nih. Apa sih faktor penyebab gagalnya perjuangan mahasiswa Utopia yang apa sih faktor penyebab gagalnya perjuangan mahasiswa Stovia yang ingin membebankan rakyat dari penderitaan? Membebaskan. Ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Iya, Farah. Bagaimana, Far? Apa sih peranan Budi Utomo dalam pergerakan nasional Indonesia? Oke, Farah. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, langsung aja bisa dibacakan pertanyaan dari Widya dan juga Farah. Cuk. Pernyataan dari Widya. Apa aja sih faktor penyebab gagalnya perjuangan mahasiswa Stovia yang ingin membebaskan rakyat dari penderitaan? Oke, jadi yang pertama itu perjuangan mereka itu masih bersifat kedaerahan. Terus yang dilakukan tidak serentak, terus efektifnya politik adu domba, sama kalah hal dalam persenjataan. Maka dari itu, hal-hal itu perlawanan yang dilakukan oleh pelajar Stovia itu udah nggak lagi pakai fisik atau senjata, melainkan melalui pemikiran atau organisasi yang dibentuk. Jadi gitu, Lan. Oke, gimana, Wid? Mungkin ini Widya ada sedikit masalah. Untuk pertanyaan kedua, langsung aja dibacakan, Pak. Pertanyaan dari Farah. Apa peran Budi Utomo dalam pergerakan nasional di Indonesia? Jadi peran Budi Utomo itu ada beberapa. Yang pertama itu memajukan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Terus membiayai anak bangsa yang cerdas tapi tidak melanjutkan sekolah karena masalah biaya. Terus memajukan pertanian, peternakan, sama perdagangan. Ada lagi memajukan teknik dan industri. Terus menghidupkan kembali seni dan budaya Indonesia. Oke, Linda. Terima kasih untuk penjelasannya. Di sesi 2 ini aku tutup.
Maaf, tadi ada sedikit kendala. Untuk Pak Al, apakah ada tambahan atau mungkin koreksi, Pak? Bisa saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator dan terima kasih pemateri. Linda ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Ya, beruntung saya bisa ikut meskipun di luar kota, tapi kebetulan sudah free, jadi saya bisa join. Yang belum saya tangkap dari penjelasannya Linda atau penjelasan narasumber tadi adalah satu poin penting, yaitu peranan Stovia. Stovia kan dokter kedokteran ya, atau mahasiswa kedokteran. Nah, peranan mahasiswa kedokteran atau Stovia dalam bidang kesehatan rakyat. Itu tadi yang paling banyak kamu jelaskan itu perihal urusannya dengan pergerakan nasional. Nah, saya akan nambah sedikit, tapi nanti jika kamu ada tambahan silakan ya. Saya tambah sedikit begini. Jadi ketika mahasiswa Stovia itu belum lulus, itu dipaksa lulus. Itu pernah. Jadi ini enak. Mahasiswa kan biasanya susah lulus. Tapi mahasiswa Stovia itu dulu pernah dipaksa lulus. Kenapa? Karena pada waktu itu, tepatnya 1920-an, itu ada pandemi seperti sekarang. Jadi pada pandemi seluruh Indonesia, terutama di Jawa Timur. Nah, pandeminya itu menjijikkan, nggak kayak sekarang ya, flu gitu ya. Kalau dulu menjijikkan, sehingga orang Eropa atau dokter Eropa itu atau dokter Belanda itu agak jijik menyentuh pribumi atau menyentuh warga Indonesia. Sehingga mahasiswa-mahasiswa Stovia, ya, kedokteran itu diluluskan dengan syarat mengobati rakyat yang kena wabah pandemi. Kebetulan waktu itu di daerah Malang, kemudian menyebar sampai ke Indonesia. Nah, itu salah satu peranan dokter Stovia dalam bidang kesehatan masyarakat. Nah, dalam bidang kesehatan ini baru ini nanti karena dokternya itu dekat dengan rakyat, ya mahasiswa kedokteran itu dekat dengan rakyat sehingga langsung menyentuh ke penderitaan rakyat. Karena langsung menyentuh atau langsung tahu bagaimana penderitaan rakyat, akhirnya melahirkan organisasi-organisasi pergerakan yang tujuannya yaitu memperjuangkan kesejahteraan dan kemerdekaan untuk rakyat. Itu tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak Al. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, teman-teman, setelah kita memahami penjelasan dari guru kita sejarah Pak Al dan juga narasumber kita yaitu Linda, bisa kita simpulkan bahwa pada awalnya Stovia didirikan untuk menciptakan dokter agar bisa mengobati bangsanya sendiri. Lalu akhirnya dia melahirkan pelajar yang memiliki semangat untuk memperbaiki nasib bangsanya. Dua tokoh penting yang mempengaruhi pelajar Stovia itu tadi Dawes dan Saidin Dausodo. Keberadaan Stovia sangat berperan penting dalam perkembangan nasionalisme Indonesia. Sampai di sini saja kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Al yang sudah mau menemani pada Meet ini. Ya, sama-sama. Baik, Pak. Terima kasih kepada Linda yang sudah mau menjadi narasumber kita. Iya, sama-sama. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam Meet sore ini. Semoga materi yang kita bahas pada sore ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Helen sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.